Halo teman-teman, perkenalkan saya Kevin Prema Hermawan, mahasiswa semester 4 program studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Nah, kali ini saya mau mengajak kalian untuk membedah salah satu produk hukum yang mungkin sering kita dengar tapi jarang kita pahami betul urgensinya. Yap, kita akan ngomongin peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mungkin kalian mikir, peraturan daerah, pajak, retribusi, kayaknya berat banget ya. Nah, jangan salah, sebagai mahasiswa hukum, saya bisa bilang Perda ini adalah salah satu instrumen yang paling krusial yang menentukan masa depan kota kita, Bandar Lampung. Dan bukan cuma Bandar Lampung loh, prinsip ini berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Penasaran kenapa? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama yang akan kita kupas tuntas yaitu, apa sih urgensi Perda ini bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Bandar Lampung? Sebagai mahasiswa hukum, kita paham betul bahwa otonomi daerah itu adalah amanat reformasi. Intinya, daerah diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan melaksanakan pemerintahannya sendiri. Dan desentralisasi adalah proses penyerahan kewenangan itu. Nah, ngurus diri sendiri itu butuh apa? Jelas, butuh dana. Ibaratnya, kalau kita mau mandiri, kita harus punya penghasilan sendiri. Nah, begitu juga daerah kita. Disinilah Perda, pajak daerah dan retribusi daerah ini berperan sangat vital. Perda ini adalah landasan hukum bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah atau disingkat PAD. Tanpa adanya aturan yang jelas dan sah tentang bagaimana dan apa yang boleh dipungut, daerah akan sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintahan pusat. Coba kita lihat di bagian menimbang di Perda ini. Tepatnya pada poin pertama, di situ disebutkan secara eksplisit bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 286 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, perlu menetapkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang pajak dan daerah retribusi. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Perda ini bukan dibuat seenaknya, tapi adalah amanat dari turunan langsung dari undang-undang yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu adalah induk pemerintahan daerah kita. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau yang kita kenal sebagai UU HKPD. UU HKPD adalah roh dari desentralisasi fiskal. Jadi, Perda ini secara konkret menunjukkan kemandirian fiskal yang menjadi inti dari otonomi daerah. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Mengapa peraturan daerah ini diperlukan bagi daerah? Nah, untuk menjawab ini, kita akan bedah dari 3 tinjauan fundamental dalam ilmu hukum. Yang pertama, secara filosofis, yang kedua, sosiologis, dan yang ketiga, yuridis. Nah, pertama, secara tinjauan filosofis. Secara filosofis, Perda ini mencerminkan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Pajak dan retribusi adalah wujud kontribusi kita sebagai warga negara untuk membiayai penyelenggara pelayanan publik
yang pada akhirnya kembali dinikmati oleh kita juga. Ini adalah bentuk manifestasi dari gotong royong modern yang diatur secara legal. Daerah kita, Bandar Lampung, melalui perda ini dapat menentukan sumber pembiayaannya sendiri sehingga mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat lokal, bukan sekedar mengikuti arahan dari pusat. Ini adalah perwujudan nyata dari kedaulatan kita sebagai warga Bandar Lampung untuk menentukan arah kota kita sendiri. Seluruh substansi perda yang mengatur jenis-jenis pajak retribusi, mulai dari pajak bangunan, pajak penerangan jalan, sehingga retribusi pelayanan pasar, semua secara filosofis bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan keadilan dalam pembiayaan pembangunan. Kedua, dari tinjauan sosiologis. Dari sudut pandang sosiologis, perda ini adalah keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan pelayanan publik yang memadai. Kita tahu masyarakat butuh jalan yang baik, penerangan, kebersihan, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Semua itu butuh dana besar. Tanpa perda ini sebagai dasar hukum pemungutan, dari mana dana ini akan didapatkan secara berkelanjutan? Hasil dari pajak dan retribusi inilah yang akan dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan infrastruktur yang dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Contohnya adalah retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, atau retribusi pelayanan parkir. Ini akan langsung berhubungan dengan keseharian kita. Pada ini juga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban mereka yang penting untuk menjaga ketertiban sosial dan ekonomi di kota. Ketiga, dari tinjauan yuridis. Nah, ini ranah kita sebagai mahasiswa hukum. Secara yuridis, perda ini adalah amanat konstitusi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita bahas di awal, perda ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, di bagian mengingat, perda ini disebutkan secara jelas pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi, perda ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan legitimasi untuk memungut pajak dan retribusi. Tanpa perda ini, segala pungutan bisa dianggap ilegal dan itu akan menjadi masalah hukum yang besar. Ini tentang legalitas dan kepastian hukum bagi semua pihak. Baik teman-teman, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, aturan dari perda ini yang secara nyata mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah kita. Ada banyak sekali pasal di perda ini, tapi saya mau ajak kalian fokus ke satu contoh yang mungkin sering kita lihat di kota, tapi jarang kita kaitkan dengan pendapatan daerah. Saya akan tunjukkan pada kalian di halaman 131 dari perda ini. Lihat di bagian nomor 20, yaitu tentang konstruksi antena atau tower telekomunikasi atau menara bersama. Di sini jelas tertera tarif retribusi untuk pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan ketinggiannya. Misalnya, untuk tower dengan ketinggian kurang dari 25 meter, retribusinya adalah 75 juta. Lalu, untuk ketinggian 25-50 meter, retribusinya adalah 150 juta, dan seterusnya. Kenapa ini penting dan mendukung kemajuan serta kesejahteraan? Pertama, ini jelas meningkatkan pendapatan asli daerah atau yang tadi kita sebut PAD. Bayangkan, satu tower saja bisa menyumbangkan puluhan hingga jutaan rupiah. Pendapatan ini kalau terkumpul banyak bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, atau program-program kesejahteraan masyarakat lainnya.
Kedua, ini tentang pengendalian dan penataan ruang. Dengan adanya retribusi perizinan ini, pemerintah daerah punya instrumen untuk mengontrol di mana tower-tower ini boleh dibangun. Ini mencegah pembangunan tower sembarangan yang bisa merusak estetika kota, mengganggu keselamatan, atau bahkan mengganggu tata ruang yang sudah direncanakan. Penataan ruangan yang baik itu esensial untuk kemajuan kota yang teratur dan nyaman. Ketiga, secara tidak langsung, ini mendorong kualitas jaringan telekomunikasi. Meskipun ini adalah pungutan, adanya aturan yang jelas dan terstruktur ini memberikan kepastian bagi operator telekomunikasi. Mereka jadi tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan dan bisa merencanakan investasi mereka dengan lebih baik. Dan kita semua tahu, di era digital ini, jaringan telekomunikasi yang luas, stabil, dan cepat itu prasyarat mutlak untuk kemajuan modernisasi atau ekonomi digital, pendidikan daring, dan akses informasi. Semua ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kan? Kita jadi bisa belajar lebih mudah, berbisnis online, atau sekedar berkomunikasi dengan lancar. Jadi, dari salah satu pasal tentang retribusi tower saja, kita bisa melihat bagaimana perda ini berkontribusi pada pemasukan daerah, penataan kota, hingga pada akhirnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan kita sebagai warga Bandar Lampung. Baik, kita sampai di pertanyaan terakhir. Mengapa daerah lain di Indonesia juga perlu membuat perda yang serupa? Jawabannya cukup sederhana, tapi sangat fundamental. Ada beberapa alasan utama. Pertama, ini adalah amanat undang-undang seperti yang kita bahas di awal. UU nomor 1 tahun 2024 tentang HKPD itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi, setiap daerah wajib menyesuaikan atau membuat perda pajak daerah dan retribusi daerah mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ini bukan pilihan, tapi keharusan hukum. Pertama, ini adalah amanat undang-undang. Seperti yang kita bahas di awal, UU nomor 1 tahun 2024 tentang HKPD itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi, setiap daerah wajib menyesuaikan atau membuat perda pajak daerah dan retribusi daerah mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ini bukanlah pilihan, tapi keharusan hukum. Nah, yang kedua ini tentang kemandirian fiskal dan otonomi daerah yang sesungguhnya. Setiap daerah punya potensi unik masing-masing. Ada yang kaya pariwisata, ada yang di industri, ada yang kaya di pertanian. Perda ini memungkinkan setiap daerah untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pendapatannya sendiri. Kalau daerah sudah mandiri secara finansial, mereka bisa lebih leluasa merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya, tanpa terlalu tergantung pada centang biru dari pemerintah pusat. Nah, yang ketiga adalah kepastian hukum. Ini penting banget. Adanya perda yang jelas ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan dan juga bagi wajib pajak atau wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban mereka. Semua jadi transparan, terukur, dan meminimalisir potensi sengketa atau pungutan liar. Nah, yang keempat adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini adalah tujuan akhir dari semua ini. Dana yang terkumpul dari pajak dan retribusi itu adalah modal bagi daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, kebersihan kota, dan banyak lagi. Semakin kuat PAD, semakin baik yang bisa dinikmati masyarakat. Nah,
Kelima, pembangunan berkelanjutan. Dengan sumber pendapatan yang stabil dan terprediksi dari pajak dan retribusi, daerah dapat merencanakan program pembangunan jangka panjang. Ini memungkinkan investasi pada proyek-proyek strategis yang tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Jadi teman-teman mahasiswa dan semua yang nonton video ini, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah ini bukan sekedar tumpukan kertas. Ini adalah pilar fundamental bagi pelaksanaan otonomi daerah, instrumen vital untuk kemandirian fiskal, dan kunci untuk peningkatan pelayanan publik serta kemajuan daerah kita. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus memahami bahwa perda semacam ini adalah manifestasi konkret dari prinsip-prinsip hukum administrasi negara, hukum keuangan daerah, dan bahkan filosofis negara kita. Ini adalah bukti bahwa hukum itu hidup dan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman baru dan membuat kalian lebih aware terhadap produk-produk hukum di sekitar kita. Yuk jadi generasi yang cerdas dan peduli masa depan kepada daerah kita. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.